Cara balik nama sertifikat tanah. Jika nama yang tercantum di sertifikat tanah sudah meninggal dunia, sertifikat tidak dapat diapa-apakan jika pemilik sertifikat sudah meninggal dunia. Untuk itu kita perlu melakukan tahap turun waris sertifikat tanah ke BPN. Hal ini bisa diurus sendiri tanpa notaris, tentu saja akan menghemat banyak biaya. Dokumen yang diperlukan yaitu 1. Akta kematian. Akta kematian atas nama yang punya sertifikat bisa diperoleh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil, dengan membawa surat keterangan kematian dari desa dan kakak anak. Jika pemilik sertifikat mempunyai pasangan yang sudah meninggal juga, maka harus dibuatkan juga akta kematian pasangannya tersebut. 2. Fotokopi KTP dan fotokopi KK seluruh ahli waris. Kasus pertama misalkan pemilik sertifikat memiliki pasangan dan 3 anak, maka ahli warisnya ada 4, yaitu pasangannya tadi dan ketiga anaknya. Kasus kedua misalkan pemilik sertifikat dan pasangannya sudah meninggal dan memiliki 3 anak masih hidup, maka ahli warisnya adalah ketiga anaknya. Kasus ketiga misalkan pemilik sertifikat dan pasangannya sudah meninggal dan memiliki 3 anak, 2 hidup 1 meninggal, anak yang meninggal punya anak 2, maka ahli warisnya ada 4 yaitu 2 anak yang hidup dan 2 anak dari anak pemilik sertifikat yang meninggal tadi. Dan masih banyak kasus lain, silahkan tulis di kolom komentar. 3. Surat keterangan waris. Surat keterangan waris ini diperoleh dari di kantor kecamatan dengan membawa fotokopi KTP dan fotokopi KK seluruh ahli waris. Selain itu juga membawa fotokopi KTP 2 orang saksi dan materai. Surat ini menerangkan bahwa pemilik dan pasangannya memiliki anak, disebutkan semua anaknya ditandatangani seluruh ahli waris, 2 orang saksi, ketua RT, kepala desa dan kepala camat. 4. Surat keterangan kuasa waris. Surat kuasa waris juga diperoleh dari kantor kecamatan. Surat kuasa waris menerangkan bahwa seluruh ahli waris tadi memberi kuasa kepada 1 orang saja ahli waris untuk mengurus balik nama sertifikat tanah. Jadi semua ahli waris memberikan kuasa kepada salah satu ahli waris untuk mengurus turun waris tanah tadi. 5. Buku nikah pemilik sertifikat. Fotokopi buku nikah atau akta perkawinan atau kalau tidak ada bisa dibuatkan surat keterangan menikah pemilik sertifikat dan pasangannya dari kantor desa. 6. PBB dan BPHTB waris. PBB harus dilunasi sampai tahun berjalan, kemudian minta bukti pelunasan PBB di kantor Badan Pendapatan Daerah, Bapenda. Setelah lunas PBB bisa sekalian minta dibuatkah BPHTB waris dengan menyerahkan fotokopi ahli waris yang diberi kuasa, surat keterangan waris dan surat kuasa waris, serta fotokopi sertifikat tamah. Besaran BPHTB yang dikenakan atas warisan dihitung dengan formula dasar 5% NPOP, NPOP TKP, di mana NPOPE adalah nilai perolehan objek pajak, biasanya mengacu pada nilai pasar tanah bangunan, dan NPOP TKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Besaran NPOPE TKP tiap daerah berbeda-beda. 7. Surat keterangan bebas pajak. Surat keterangan bebas pajak atau disebut SKB waris diperoleh dari kantor pajak KP2KP dengan membawa surat permohonan yang formatnya dari kantor pajak, surat pernyataan penghasilan di bawah PTKP yang formatnya dari kantor pajak,
NPWP yang diberi kuasa, fotokopi sertifikat tanah, surat keterangan pembagian waris yang formatnya dari kantor pajak, surat kuasa waris, KTP dan KK yang diberi kuasa, bukti pelunasan SPPT terakhir, BPHTB waris, serta fotokopi akta kematian. Kemudian pihak kantor pajak akan melakukan pengecekan dan penginputan. Butuh menunggu sekitar 1 minggu proses penerbitan suratnya. Setelah semua berkas lengkap, dibawa ke loket kantor pertanahan terdekat untuk dilakukan pengecekan dan penginputan. Setelah selesai diinput akan dicetak surat perintah setor. Dalam surat perintah setor ini terdapat jumlah biaya yang harus dibayarkan dan nomor rekening, sehingga semua terlihat transparan dan sudah tidak ada pungli lagi. Selain itu, pada surat perintah setor juga terdapat nomor berkas kita yang bisa kita pantau setiap saat progresnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Setelah selesai bisa langsung diambil sertifikat tanah di kantor pertanahan. Dan jadilah sertifikat baru atas nama seluruh ahli waris tadi. Jika ingin dibalik nama ke 1 orang ahli waris maka perlu surat akta pembagian hak bersama, APHB, yang diperoleh dari notaris. Jika ingin dibagi rata ke semua ahli waris maka perlu melakukan proses pemecahan tanah, baru APHB. Jika ingin dibalik nama ke pemilik tanah maka perlu surat akta jual beli, AJB, ke notaris. Baik, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung saya dengan klik subscribe dan like biar saya makin semangat bagikan informasi menarik lainnya. Tetap semangat. Sampai jumpa.